mantan gerakan Aceh Merdeka GAM yang paling ditakuti. Setelah dideklarasikan Aceh Merdeka oleh Tunku Hasan Ditiro di Gunung Halimun Pidia pada 4 September 1976, kita cukup banyak mendengar cerita-cerita heroik perjuangan gerakan Aceh Merdeka. Kita mendengar cerita keberanian kebal peluru dan ilmu bisa menghilangkan diri. Keahlian ini yang membuat mereka sangat ditakuti oleh TNI dan disegani oleh masyarakat. Untuk mereka para perjuang gerakan Aceh Merdeka, masyarakat menyebutnya sebagai awak ati atau orang gunung yang menunjukkan para pejuang GAM bergelidia di hutan-hutan Aceh. Ini beberapa pejuang yang namanya sempat dikibarkan di Aceh dan sangat dicari oleh aparat keamanan. 1. Surya Dharma alias Robert. Tahun 90-an, Surya Dharma atau Robert sangat terkenal di Aceh. Dia juga pejuang gerakan Aceh Merdeka yang sangat ditakuti dan diburu oleh aparat keamanan saat itu. Foto-fotonya bersama para pejuang gerakan Aceh Merdeka lainnya begitu mudah kita temukan di pos-pos. Dia gencar berani pada 1989 dan 1992 di kawasan Aceh Timur dan Aceh Utara. Tapi siapa yang sebenarnya Robert? Dia merupakan putra Minang asli yang lahir di Lampaseh, Banda Aceh dengan nama Surya Dharma. Pada tahun 1985, prajurit 1 dari Batalion Unif 113 Kota Bakti PD ini pernah dikirim oleh kesatuannya ke Timur Timur, kini menjadi Timor Leste, untuk memerangi pasukan Fathelin. Konon sepulang dari Timor Leste, Robert membuat ulah memukul anggota polisi militer saat menonton bioskop beringin. Atas ulahnya tersebut, Robert dihukum oleh komandannya dan sempat dititipkan di LP Sigli. Setahun kemudian, Robert kembali membuat ulah dengan membobol kas berisi uang kontak bernilai ratusan juta rupiah milik PT Arun. Karena terus bikin ulah, Robert akhirnya dikeluarkan dari dinas militer. Sejak lama Robert bersimpati pada perjuangan gerakan Aceh Merdeka. Ketika ditahan bersama tahanan GAM di sebuah sel di Batalion 113 Kota Bakti, Robert memilih perjuangan GAM salat walau di dalam penjara. ABRI yang digaji pemerintah melalui minum minuman keras. Sejak itu saya tertarik dan terlibat dalam GAM. Banyak anggota ABRI juga bersimpati kepada GAM, kata Robert dalam sebuah wawancara dengan majalah Forum Keadilan 11 Januari 1999. Suatu kali setelah memukul seorang camat di Bate Pedia, Robert bersama Arjuna berhasil meloloskan diri dari kekejaran aparat. Dia pun memilih lari ke Malaysia. Pada tahun 1993, Robert dihukum mati secara absentia oleh Pengadilan Negeri Lok Sumawe. Dua, Arjuna. Selain Robert, pejuang gerakan Aceh Merdeka atau GAM, juga ada nama Arjuna. Pada tahun 1989 dan pada tahun 1992, Arjuna berbeda dengan Robert. Arjuna adalah ex-Libya 1988 dengan 1989. Dikenal sangat berani serta ahli merancang serangan. Dia pun termasuk atlet GAM. Jebolnya dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Siak Kuala. Tak heran, setahun setelah bergabung dengan gerakan Aceh Merdeka atau GAM, Arjuna dipercaya menjadi komandan pasukan gerakan wilayah Pidia. Arjuna termasuk anggota terakhir 1989 dan 1990 yang dikirim berlatih militer di Libya bersama Ahmad Kandang. Sementara angkatan pertama yang berlatih di Libya yaitu Muzakir Manaf dan Ismail Saputra, juru bicara GAM yang diculik di Medan.
Di dalam pasukan GAM, Arjuna dikenal nama Rambo, tokoh film Hollywood dalam perang Vietnam. Ini wajar saja karena lelaki brewok ini sangat lihai dalam taktik perang gerilya. Dia masuk list aktivis gerakan Aceh Merdeka yang paling diburu oleh aparat keamanan. Merasa tak aman terus berada di Aceh setelah terlibat pemukulan seorang camat di Batepedia. Arjuna meloloskan diri ke Malaysia tahun 1992. Dan di sana dia bekerja serambutan. Terakhir pada tahun 1997 dia pulang ke Aceh. Ia masuk lewat pelabuhan Perla, Aceh Timur yang relatif dari sipir Inggal Binggar, Pergoloka. Ia kembali ke Biren sebentar dan sebelumnya hijrah ke Bekasi. Ia memilih menjadi pedagang kelontong dan sayuran di Pasar Bekasi. Garis perjuangan pun melunak terakhir ketika pulang ke Biren sekitar tahun 2001. Arjuna dieksekusi, konon dilakukan oleh gerakan yang dahulu pernah di Libya. Tiga, Ahmad Kandang. Nama aslinya Muhammad Rashid, tapi dia lebih dikenal dengan Ahmad Kandang. Pasalnya ia lahir dan tinggal di desa Menasah Blang Kandang, Muara II, Aceh Utara. Akhir Desember 1998, Ahmad Kandang menjadi petolakan gerakan Aceh Merdeka GAM paling dicari oleh aparat militer. Ia ditundungi sebagian dalam pembunuhan sejumlah anggota ABRI. Hal itu pula yang mendorong ABRI melancarkan operasi Wibawa 1999 menjadikan Aceh sebagai medan perang. Sebagian operator lapangan tak mudah bagi TNI untuk menangkap Ahmad Kandang. Ia dilindungi oleh pasukan dan masyarakat Kandang. Ahmad Kandang dikenal sebagai Robin Hood Aceh, pelaku perutama pembobolan Bank Sentral Asia BCA di Luxmawe Februari 1997 ini sangat dicintai masyarakat. Ia sering berbagi rezeki kepada penduduk dan kampungnya. Ia pula dibantu oleh masyarakat selalu dalam penyembunyiannya. Pada pertengahan November 1998, saat pasukan Marinir telah mengepung rumah Ahmad Kandang, mereka tak berani menembak Panglima Gerakan Aceh Merdeka tersebut karena di dalam rumah Ahmad Kandang ada ibu dan bayi. Warga bahkan membentuk pagar betis untuk melindunginya. Kesepakatan itu digunakan oleh pejuang ini untuk kabur dan melarikan diri. Ahmad Kandang dikenal ahli perakit bom. Banyak bom yang dipasarkan untuk menghadang laju aparat TNI dibuat olehnya. Tetapi nasibnya tragis karena dia meninggal karena bom yang dirakitnya meledak. Padahal bom itu dia siapkan untuk menghadangkan iring-iringan TNI. Empat, Ishak Daud. Selain Ahmad Kandang, nama tokoh GAM Gerakan Aceh Merdeka juga paling diburu aparat keamanan adalah Tunku Ishak bin Muhammad Daud atau lebih dikenal dengan Ishak Daud. Panglima GAM wilayah Perla ini punya fitur tubuh tinggi dan tegak. Wajahnya juga ganteng dan mirip bintang film India. Ishak lahir di desa Blang Gelembang Kuala Idi, Kecamatan Idi Raya, Aceh Timur pada tahun 1960. Ia adalah anak pertama dari pasangan Muhammad Daud bin Tunku Basyah dan Nuriyah. Di masa kecilnya, Ishak tinggal di lingkungan desa yang rata-rata hidup di bawah garis kemiskinan. Ayahnya bekerja sebagai nelayan, sedangkan ibunya berjualan kue. Namun Ishak Daud hanya sempat menjalani hukuman 2 tahun saja karena pada masa kepimpinan Presiden Abdurrahman Wahid 21 Mei 2000, Ishak Daud dibebaskan, memutuskan kembali bergabung dengan Gerakan Aceh Merdeka. Posisi terakhir sebagai Panglima Wilayah Perla dan Temin, Ishak meninggal dalam sebuah pemerangan oleh anggota TNI pada akhir tahun 2003. Lima, Tunku Abdullah Syafi'i.
Tunku Abdullah Syafi'i atau Tunkulah adalah panglima gerakan Aceh Merdeka yang sangat krismati dan disegani kawan dan ditakuti lawan. Di kalangan pasukan Tunkulah dikenal sangat tegas, namun sopan dan juga santun dan bersahaja. Tunkulah adalah pemimpin sayap militer GAM. Dia pernah menjabat sebagai Panglima Gerakan Aceh Merdeka di wilayah Pidia dan terakhir sebagai Panglima Gerakan Aceh Merdeka seluruh Sumatera. Konon lebih 20 tahun Tunkulah memimpin gerilyawan GAM di kawasan Biren. Tunkulah tidak mendapatkan militer di Libya seperti Arjuna atau Ahmad Kandang. Inilah yang membuatnya tidak begitu suka dengan penggunaan kekerasan dalam berjuang. Kekuatan senjata hanya untuk mempertahankan diri. Hal ini pula yang membuat Tunkulah sangat dihormati oleh tentara musuh. Enam, Abu Arafah. Tunku Abdul Muttalib atau yang lebih terkenal dengan Abu Arafah adalah Panglima Merhum Daya. Wilayah operasi GAM Merhum Daya dalam struktur wilayah Gerakan Aceh Merdeka meliputi Kecamatan Lung Raya, Banda Aceh dan hingga Arungan, Kecamatan Samatiga, Aceh Barat. Abu Arafah terkenal militer karena seringkali menyerang patroli TNI di Gunung Gurutaya, Aceh Jaya. Sekalipun Abu Arafah meninggal, namun wilayah Merhum Daya tetap menyembunyikan informasi tersebut. Meninggal panglima yang sangat mereka hormati itu. Hal ini dilakukan agar tidak menurut mental para pasukan di lapangan. 7. Saiful alias Cagaya. Amiruddin atau Saiful alias Cagaya bergabung dengan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM pada tahun 1998. Tertariknya bergabung dengan Gerakan Aceh Merdeka setelah terkenal dengan mirip Saiful alias Cagaya masih sebagai prajurit biasa di Kaumpi 090 Brih Awe Getah. Saat itu, petinggi di kawasan itu adalah Husaini Prenko, Razali, dan beberapa orang lainnya. Sekalipun masih baru dalam GAM, Cagaya sudah dikenal dengan sangat berani dan nekat. Itulah ke-10 mantan Gerakan Aceh Merdeka yang paling ditakuti oleh aparat TNI dan paling dicari pada masa konflik Aceh yang dahulu. Terima kasih telah mengikuti tim Informasi Asia. Semoga channel ini bisa membuat Anda terhibur dan mengingat masa-masa lalu perjuangan.